Di video kali ini gue bakal bahas beberapa opsi kamera yang asik buat kalian yang pengen mulai vlogging di 2026. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini kita akan bahas beberapa opsi kamera yang gue rasa cukup menarik kalau kalian pengen mulai vlogging di tahun 2026. Udah lumayan lama ya kita nggak bikin video-video panjang, dan kita bertekad di bulan puasa ini mulai banyak lagi video panjang gitu ya untuk menemani kalian ngabuburit. Mungkin kalau yang doyan kamera gitu kan. Tapi langsung aja, sekarang kita bahas soal kamera buat vlogging dulu. Yang pertama, gini dua jadinya. Tapi yang pertama itu bisa jadi opsi yang cukup terjangkau, itu adalah action cam dari DJI. Ada banyak tipenya, kalian bisa ambil mungkin kayak action 6 kayak gini, atau mungkin kalian mau lebih irit ada action 5 Pro, atau kalian pengen yang ringkes banget, kalian juga bisa pakai DJI Osmo Nano ini. Jadi action cam dari DJI opsinya banyak dan ya bervariasi juga secara harga, tapi secara fungsi menurut gua kalau kalian pengen mulai vlogging, itu adalah pilihan kamera yang cukup menarik. Karena pertama, kalau kita berbicara soal kualitas gambarnya dulu, action cam itu punya tendensi menghasilkan gambar tuh yang benar-benar stabil. Bahkan sebenarnya mereka kan diciptakan untuk kita pakai di kegiatan yang heboh gitu ya, yang kayak kegiatan-kegiatan outdoor, sport, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita pakai vlogging doang ya otomatis gambarnya bisa stabil banget. Lalu kalau untuk action cam DJI sendiri, itu sebenarnya ada beberapa fitur yang menurut gue cukup menarik. Kayak contohnya dia bisa connect secara langsung dengan wireless mic-nya DJI sendiri. Yang gue pakai sekarang, gue seperti biasa pakai DJI Mic Mini. Cuman ini pakai receiver kalau ke mirrorless gitu kan, tapi kalau ke kamera-kamera DJI dia bisa langsung connect secara seamless. Begitu juga untuk action cam terbaru mereka itu punya fitur memori internal yang sangat membantu kalau misalkan kalian udah bawa kameranya tapi kalian lupa bawa memori tambahan gitu ya, atau micro SD. Ya nggak ada masalah gitu. Bukan berarti kalian tidak bisa dapat konten-konten yang kalian butuhkan. Karena kalian tetap bisa untuk record langsung ke memori internalnya. Dan itu salah satu fitur yang gue harap mungkin bakal dipopulerkan di brand-brand lainnya juga di masa depan gitu ya. Tapi itu adalah fitur yang menurut gue sangat membantu dari action cam DJI. Lalu kalau kita berbicara soal kualitas gambar lagi, untuk action cam DJI juga belakangan itu mereka mensupport untuk perekaman dengan 10-bit D-Log-M. Dimana kalau kalian pakai LUT kit ya, yang kalian bisa cek di stdigital.id gitu ya, itu kalian bisa dapat warna layaknya kamera profesional. Jadi warnanya bahkan kalian bisa stitching dengan mirrorless yang kalian pakai, karena warnanya bisa profesional banget ketika kalian nge-recordnya pakai 10-bit D-Log-M. Sama mungkin gue kasih note ya, sebenarnya di script gue nggak ada, tapi kalian juga bisa apply LUT-nya tuh sekarang langsung di DJI Mimo-nya gitu. Jadi kalian di aplikasi DJI Mimo-nya buat connect ke mereka ini buat transfer data, kalian juga bisa langsung apply LUT. Itu beda kalau kalian pakai lock-nya mereka, secara default kalian bisa lock recovery di situ, tapi kalau lock recovery-nya mereka itu warnanya nggak begitu bagus. Silahkan kalian coba sendiri aja. Tapi kalian bisa masuk ke preset dan kalian bisa input LUT sendiri di situ gitu. Jadi kalian bisa langsung pakein juga secara instan. Ketika kalian transfer videonya, kalian langsung dapat warna yang cakep. Kekurangannya paling kalau kalian pakai action cam, otomatis gambarnya mungkin nggak begitu estetik ya. Karena memang tendensi sebuah action cam itu diciptakan untuk menciptakan gambar yang secara optik itu wide, dan juga dia sebisa mungkin fokus ke segala tempat gitu. Jadi gambarnya serba tajam. So kalau misalkan kalian kayak nyari efek-efek bokeh gitu kan, efek-efek yang terlihat estetik, gua rasa akan cukup sulit kalau kalian pakai sebuah action cam. Ada sih cara ngakalinnya kayak di Action 6 ini, contohnya kita pakai lensa makro di sini, tapi ya memperrumit juga gitu. Sebenarnya kalau kalian pakai lensa makro ini buat dapat bokeh, bisa hasilnya jadi kayak kamera mirrorless dengan warna D-Log-M-nya juga gitu kan. Tapi ya dia lensanya jadi manual fokus gitu. Jadi agak menyulitkan. Jadi kalau kalian lebih fokusnya untuk nangkep cerita sebanyak-banyaknya, nangkep narasi di dalam video kalian atau momen-momen keseruan kalian ketika vlogging, ya itu lebih tepat dibandingkan dapat gambar yang estetik. Sama mungkin kalau si Nano, kekurangannya ya dia lebih cepat overheat gitu ya kalau kalian pakai buat vloggingnya outdoor agak lama gitu kan, recordnya panjang-panjang 15 menit, nah itu dia agak riskan untuk overheating. Tapi ya itu untuk action cam DJI. Nah, tapi sebelum lanjut, gue pengen ngasih tahu dulu kalau video ini disponsori oleh Bosan di Kelas. Dimana di situ kalian bisa cari kelas-kelas putar fotografi dan videografi dengan materi-materi yang cukup enteng dan instan bisa langsung kalian praktekkan. Mereka lagi ada Ramadan pre-sale, jadi mereka baru launching juga sebenarnya sekarang, dan harga kelasnya itu murah banget.
harga materinya. Ska juga ada ngisi di situ, so kalian bisa cek langsung aja di bosandikelas.id. Mumpung kalau nggak salah harganya dikasih di bawah cepek gitu ya. Silahkan langsung aja meluncur ke bosandikelas.id. Selanjutnya yang jadi rekomendasi gue kalau kalian pengen vlogging, dan ini selalu menjadi rekomendasi dari awal peluncuran gitu ya, itu adalah DJI Pocket 3. Dimana kamera ini beda dengan seri action cam-nya mereka. Di sini justru cocok kalau kalian pengen mengambil gambar-gambar dengan kualitas yang estetik. Kalian bisa dapat bokeh di sini kalau kalian shot-shot produk, atau shot-shot orang pun sebenarnya kalian masih bisa dapat background yang bokeh gitu kan. Dia autofocusnya juga cukup bagus, dan dia memang diciptakan dengan tendensi karakter gambarnya itu lebih ke kayak lensa-lensa netral gitu ya. Jadi kalian bisa dapat gambar yang foreground dengan background itu punya separasi yang cukup jelas. Karena dia pakai sensor yang lumayan gede juga, dia sensornya 1 inch, dan dia optiknya itu diciptakan bukan ala-ala lensa wide. Kalau ini kan ala-ala lensa wide gitu ya, diciptakannya kayak kalau di full frame mungkin sekitar 16 mili gitu, atau ya sekitar itu, sedangkan di sini di angka-angka netral kayak sekitar 25 sampai 35 mili gitu. Jadi ya gambarnya pun bukan yang gambar wide banget. Tapi balik lagi, kalau kalian ngejarnya estetik, ini jelas pilihan yang paling cakep. Karena kita juga udah pakai lumayan lama, kita rekomendasikan berkali-kali. Dia juga bisa record dengan D-Log-M, yang tadi kalian bisa pakein LUT kita juga buat dapat warna yang profesional. Bahkan sebenarnya LUT kita itu awal kita bikin kebutuhannya itu adalah untuk si Pocket 3 ini gitu. Dan karena DJI yang lain juga pada bisa pakai D-Log-M, makanya kita pasarkan juga untuk produk-produk yang lain. Tapi kita benar-benar spesifik awalnya tuh bikin buat si Pocket 3 ini. Dan so far benar-benar puas banget. Cuman memang dibandingkan action cam DJI yang terbaru, mungkin karena udah lama juga kali ya. Pocket 3 ini kan umurnya udah lumayan lama ya. Dia belum ada memori internal. Jadi kalian harus pakai SD card dan jangan sampai ketinggalan. Tapi mungkin kalau ada kelanjutannya sih, gua harap di nextnya seri Pocket itu ada memori internal. Itu sih udah wajib kayaknya buat produk-produk DJI mendatang gitu ya. Tapi ya di sini belum ada. Tapi menurut gue sangat worth it. Apalagi sekarang harganya tuh suka kadang diskon gitu ya. Kadang kayak diskon 2 hari, abis itu naik lagi, terus diskon lagi sehari, abis itu naik lagi gitu ya. Jadi ya kalau kalian lagi dapat harga diskonnya, which is sekitar 6 jutaan untuk Pocketnya doang, dan kreator kombonya sekitar 8 jutaan, menurut gue itu worth it banget buat kalian ambil gitu. Apalagi kalau kalian pengen mulai vlogging. Begitu juga soal audio ya, dia juga bisa connect langsung ke mic wirelessnya DJI secara seamless, karena sama-sama DJI gitu kan, kalian nggak perlu pakai receiver, dan kualitas suaranya otomatis bisa langsung cakep juga. Kalau kita berbicara soal kekurangannya, ya paling kalau dibandingkan si action cam ya, dia lebih riskan karena banyak part bergerak aja sih. Kayak dia gimbalnya bergerak gitu kan. Kalau kita lagi storing, kalau nggak pakai case-nya, dia si gimbalnya ini bisa jalan-jalan gitu kan. Ini dia mati nih. Gue mau contohin sedikit ya kayak gini. Kalau kita kantongin taruh tas kan dia tetap bisa kayak. Kok dia ngelawan sih? Oh kalau udah deket. Enggak deh. Biasanya enggak deh. Ya itulah intinya, kalian agak-agak riskan gitu kalau misalkan pakai si DJI Pocket 3 ini gitu. Ya resikonya di situ aja. Tapi so far sih mungkin tergantung unit yang kalian dapat juga ya. Karena kita tuh sama sekali kita beli sendiri dari awal launching, sama sekali tidak pernah servis, sama sekali tidak pernah ganti unit, sama sekali gitu. Ini masih unit yang sama dan masih berfungsi dengan sangat baik. Dan kalau kalian lihat video-video pembahasan kita yang dulu-dulu juga, gue sering mainin itunya untuk menunjukkan dia tuh kuat gitu. Tapi gue tidak mendiskredit orang-orang yang dapat Pocket rusak juga, yaitu kalian harus hati-hati. Semoga dapat unitnya yang bagus, dan kalau memang kalian dapat bad unit langsung aja klaim garansi gitu ya. Tapi ya buat kita kalau dapat unit yang oke, ya sebenarnya dia berjalan dengan sangat lancar bertahun-tahun. Lalu selanjutnya yang jadi rekomendasi kuat juga adalah kamera mirrorless. Dan kamera mirrorless yang gue rekomendasikan adalah kamera mirrorless Fujifilm. Kayak yang kalian udah lihat juga sebenarnya di sini ya. Sebenarnya gue tuh pengen banget merekomendasikan kamera yang satu ini karena gue udah naksir banget sih, dan ya memang ketika pakai tuh gue demen banget sama Fujifilm X-M5 ini. Kan bayangin aja ukurannya tuh bener-bener kecil banget gitu ya. Gue akan bandingin mungkin, nah ini lensanya biar dibuka dulu nih sama iPhone Air gue gitu. Kalau kita sebelah-sebelahan aja kecil banget kamera ini tuh. Nah nih biar fokus gitu ya. Fokus masih ke gue ya. Ya pokoknya ya itu udah kayak review makanan. Enggak, masih ke gue. Yaudahlah. Ya pokoknya gue pengen banget merekomendasikan si XM5 ini. Tapi gini, mungkin kalau kalian memang konten kreator yang banyak syutingnya mungkin tabletop,
pakai tripod gitu kan. Walaupun kalian traveling, kalian pakai tripod kecil yang kayak buat traveling juga, gue bisa sangat rekomendasikan lah. Gue suka dengan gambarnya. Cuman karena dia belum ada IBIS, untuk produksian kita di ST Media tuh emang lumayan membebani gitu. Karena kita lumayan suka handheld juga, terutama kalau lagi outdoor. Jadi ya, gue merekomendasikan Fujifilm XS20 gitu ya. Dengan grip yang lebih enak, kalian bisa langsung ngonten, megang kayak gini tuh mantep banget. Dan gambarnya auto stabil. Sama kelebihan Fuji juga, kalian tuh dapat warna yang instan gitu. Instan langsung cakep. Kalian bisa coba-cobain aja film simulationnya, Ska punya kesukaannya sendiri. Gue pakai yang Profi aja standar, udah demen banget. Tapi ya kalian bisa explore juga, gambarnya instan dan ya nggak perlu proses-proses yang terlalu panjang. Dan memang kalau kita berbicara soal kualitas, dia juga sensornya kan mungkin bukan full frame, tapi dia APS-C di sini, dan ini dari semua yang gue rekomendasikan di sini otomatis paling proper juga. Secara kualitas superior pastinya gitu ya, dari ketajaman warna hingga bokehnya. Apalagi kalau soal bokeh, kita bisa explore juga dengan lensa yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ya, gue bisa sangat rekomendasikan kalau kalian pengen yang hasilnya maksimal banget, kalian pengen explore dengan lensa custom juga, ya menurut gue mirrorless adalah pilihan yang tepat. Dan sekarang pilihannya juga lensanya gokil-gokil ya. Nih mungkin sekalian aja kali. Ini dia dipakein Viltrox 25, tapi kalian punya opsi kayak 15, 9 mm gitu kan. Terus di atasnya 25, ada 35, ada 56 gitu. Untuk yang versi murah ya. Kalian juga punya pilihan yang versi Pro. Tapi di sini kita bahas yang murah dulu. Yang murah ada Viltrox Air, lalu ada SG Image juga yang kita pasangkan di sini. Lensanya gepeng tapi ini 25 mm f1.8. Gokil banget. Sama kemarin tuh baru datang juga ada 7 Artisan. Ini kita buat Sony sih, tapi dia available juga buat Fuji. Jadi kalau kalian ya memilih buat pakai kamera mirrorless buat ngonten, entah kalian pakai Fuji atau pakai Sony, ya pilihan lensanya sekarang banyak banget. Nah ini belum gue jelasin. Kita belum review full juga sih ya, baru lu kayak sekedar unboxing doang ya kayak. Ini nggak tahu deh, lu ada jelasin nggak? Dia tuh ada ringnya di sini. Lucu sebenarnya, Win. Kenapa? Jadi pas gua syuting, gua nggak ada karet. Cuma ketika gue cek di internet, dia nggak water seal waktu itu. Nah, cuma kan buat GPT ada diarahin ke IG-nya 7 Artisan, water seal. Nah, mungkin gua rasa di marketing material websitenya emang nggak ditaro gitu loh. Emang kalau water seal tuh gitu susahnya. Jadi gini, water seal tuh kalian kalau bawa ke tempat yang kayak berembun gitu ya, lembab dan lain sebagainya, dia bakal lebih aman. Dan cara pertama untuk mengetahuinya dia water seal atau enggak, kalian lihat dari ringnya gitu. Dan dia di sini ada ring karetnya. Dan ini feel-nya oke sih, kayak Sigma gitu. Dan ringnya tuh beneran nutup mounting pas kita coba di kamera Sony. Si Viltrox Air belum ada. Si SG Image ada, tapi ringnya ini karetnya tuh jauh di luar dari mounting, jadi dia nggak menutupi si mounting antara lensa dengan bodinya gitu. Jadi agak aneh. Tapi ya balik lagi. Dan ini harganya 2 juta guys. Kalau kalian dapat diskon, kalau kalian pakai link kita gitu ya yang ada di deskripsi, kadang harganya bisa di bawah 2 juta gitu. Jadi ya menurut gue ini salah satu yang perlu dipertimbangkan juga, dan gue rasa memang buat mulai konten pakai kamera mirrorless sekarang adalah waktu yang cukup tepat gitu, karena kalian punya banyak opsi yang murah-murah. Ya paling kekurangannya kalau kalian pakai mirrorless dibandingkan opsi-opsi yang gue jabarkan di sini, dia punya setup yang paling ribet gitu ya, paling gede. Kalau kalian bawa-bawa butuh tas yang agak lebih besar. Tapi buat kita pribadi, buat gue, buat Ska gitu ya, buat kita yang emang doyan kamera gitu, ya so far sih worth it aja sih gitu. Dan kamera-kamera yang gue rekomendasikan kayak XM5 atau ini juga masih terbilang cukup compact. Atau kalau kalian cari Sony-nya ya ada ZV-E10 gitu kan, yang Mark II. Yang Mark I mungkin udah agak susah ya ini value-nya, tapi yang Mark II juga udah cakep banget. Jadi ya itu lumayan worth it lah. Sama kalau kalian memang pakai kamera Fujifilm, tadi dari sponsor kita Bosan di Kelas juga ada Ska yang ngajar soal settingan kamera Fujifilm di situ. Silakan kalian cek aja di bosandikelas.id. Terakhir yang gua rasa perlu juga untuk diangkat, kalau enggak nanti orang-orang banyak yang komen gitu ya, minta untuk dibahas, yaitu adalah iPhone. iPhone juga bisa jadi gear yang cocok untuk kalian yang pengen mulai ngonten, karena dia gambarnya juga udah lumayan bagus sekarang, dan dia bisa multifungsi sebenarnya. Dengan satu iPhone aja yang kalian investasikan gitu ya, kalian bisa dapat alat perekam, alat pengedit, dan juga media untuk uploadnya gitu kan. Kalian nguploadnya juga pakai si iPhone. Dan dari pengalaman kita, iPhone itu udah proper banget untuk bikin konten. Tapi gue sekarang daily driver itu gue pakai iPhone Air.
ini gue nggak rekomendasikan kalau kalian pengen bikin konten karena dia kameranya cuma satu, nggak ada ultrawide, rasanya gatel banget gitu ya. Gue benar-benar merasa kehilangan kalau gonta-ganti lensa gitu. Jadi gue nggak ngonten pakai si iPhone Air ini. Kalau kalian pengen konten, saran gue adalah seri Pro. Start dari 15 Pro ke atas. Jadi 15 Pro, 16 Pro, dan juga 17 Pro. Kita udah cobain, semuanya oke banget juga. Dan si iPhone ini juga punya lock profile dengan nama Apple Lock yang kalian bisa pakein LUT kita juga. Gue jadi jualan mulu ya, tapi ya kalian bisa pakein LUT kita gitu buat dapat hasil gambar yang kayak kamera profesional. Tapi balik lagi ya, tetap memang ada pembedanya, kayak bokehnya akan berbeda gitu kan, dari segi ketajaman total dan juga low light akan berbeda kalau kalian pakai kamera mirrorless. Tapi ya kalian bisa dapat karakteristik warna yang sama gitu. Kita udah buktiin juga, kita udah sempat bahas review drone full A-roll dan B-rollnya itu pakai iPhone 15 Pro dan 16 Pro doang. Begitu juga kita pakai 15 Pro tuh pernah bahas FX3 tanpa ada yang sadar, videonya pakai iPhone gitu kan. Jadi itu salah satu unjuk gigi juga gitu dari iPhone ketika kita bahas kamera profesional, tapi nggak ada yang sadar kalau itu di shotnya pakai iPhone gitu. Jadi ya udah proper banget, apalagi dengan Apple Lock-nya, begitu juga dipasangin dengan LUT kita. Cuman memang ada pilihan yang menurut gua paling sweet spot di antara 3 seri Pro tadi gitu. Menurut gua yang paling sweet spot itu berada di 16 Pro. Kenapa? Karena ya minimal kalian 15 Pro, harusnya 15 Pro paling murah juga, dan dia start bawa Apple Lock dan juga bisa record eksternal gitu ya. Kalau kalian misalkan storage-nya nggak mau nambah di internal HP-nya, kalian bisa pakai eksternal, entah pakai SSD atau pakai Snapseed Reload kayak yang biasa kita pakai. Tapi di 16 Pro itu ada update yang signifikan, yaitu 4K 120p. Kalian bisa dapat 4K slow-mo dan itu cakep banget buat ngumpulin b-roll produk gitu ya. Kayak kita di review drone tadi, R3S itu kita pakai B-rollnya 4K 120 pakai 16 Pro. Gue juga pernah jalan-jalan sendiri aja gitu di Bandung, nyobain Ricoh waktu itu gue, dan ya udah nge-shoot pakai iPhone 17 Pro, 16 Pro juga bisa pakai 4K 120p gitu. Dan ya menurut gue itu sweet spot yang oke banget buat kalian mulai ngonten. 17 Pro bukannya nggak worth it ya, kalau kalian duitnya lebih dan pengen tampangnya lebih nyentrik ya ambil aja 17 Pro. Cuman dari segi spek videonya nggak senaik itu. Sebenarnya naik, dia ada ProRes RAW gitu ya, gila banget, tapi nggak sebutuh itu dan nggak sekepake itu juga ProRes RAW gitu. Jadi menurut gue sweet spotnya justru di 16 Pro. Kalau kalian nyari spek ya, kalau kalian nyari ya pengen yang latest and greatest ya ambil 17 Pro. Tapi gue sendiri 17 Pro gue jual, gue ngambil Air gitu. Karena untuk daily drive layarnya lebih gede, lebih enak. Udahlah, kita nggak jadi bahas iPhone di situ. Tapi ya itu kekurangannya kalau di iPhone sendiri ya kalian bakal butuh storage ekstra. Kalau kalian nambah storage di seri iPhone-nya gitu ya, misalkan kalian pengen 16 Pro-nya yang 1 TB, nambahnya jauh banget gitu ya dari yang paling bawah. Atau ya tadi kalian pakai storage kayak mungkin SSD, tapi SSD biasanya panas, atau kalian pakai adapter eksternal untuk pakai SD card gitu. Kayak yang kita pernah demoin juga dan kita pernah review juga dari Snapseed Reload gitu. Tapi ya menurut gua balik lagi sih, kalian yang menentukan aja mana yang kira-kira paling cocok buat kalian. Karena iPhone sendiri juga di seri tersebut kan harganya juga udah belasan juta gitu ya. Kalian bisa mendekati ke kamera mirrorless. Kalau kalian pengen irit banget, justru menurut gua masuk ke kamera-kamera ya kayak si Action Cam ini, begitu juga kayak DJI Pocket gitu. Dengan harga under 10 juta, kalian bisa dapat kualitas gambar yang udah oke juga. Balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, nggak ada yang salah, tinggal maksimalin aja gearnya ketika kalian udah punya. Oke, paling itu aja sih sedikit rekomendasi dari gue kalau kalian pengen mulai vlog di tahun 2026 ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya. Buset, kok aus banget ya, padahal udah malam.